Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya Ramlah97. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tutorial mengenai cara menyusun neraca lajur perusahaan dagang. Stay tune terus ya. Sebelum masuk ke pembahasan neraca lajur, alangkah lebih baiknya kita mereview lagi mengenai siklus akuntansi perusahaan dagang yang terdiri dari bukti transaksi, jurnal, kemudian buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan neraca lajur. Nah, di neraca lajur ini kita harus menyiapkan data-data tertentu, yaitu seperti jurnal penyesuaian dan neraca saldo yang akan menjadi acuan kita dalam menyusun neraca lajur. Selanjutnya, apa itu neraca lajur? Neraca lajur adalah tabel yang berisi kolom yang berlajur-lajur yang terdiri dari nomor akun, nama akun, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, kemudian ada income summary dan balance sheet atau laporan laba rugi dan posisi keuangan. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya ya. Oke teman-teman, untuk menyusun neraca lajur, teman-teman harus menyiapkan yang pertama neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian. Nah, di sini saya menggunakan studi kasus PT Zalia periodenya 31 Desember 2016. Nah, saya sudah menyiapkan trial balance atau neraca saldo pada akhir periodenya ini yang terdiri dari account number, account name, debit, dan kredit. Nah, di sini di neraca saldo atau trial balance tersedia dari akun 1 sampai akun 9, yaitu akun yang digunakan oleh perusahaan beserta amount-nya. Ada jumlahnya di paling bawah sini. Nah, kemudian yang kedua yaitu jurnal penyesuaian. Di sini adjustment journal atau memorial journal yang terdiri dari beberapa poin. Di sini saya sudah siapkan. Nah, ada jumlahnya juga di paling bawah. Nah, langsung saja kita ke cara menyusun neraca lajurnya. Oke. Nah, pertama yang perlu teman-teman persiapkan adalah worksheet. Worksheet itu neraca lajur ya, yaitu tabelnya seperti ini. Teman-teman menyusun mulai dari kolom account number, kemudian account name. Account number diisi nomor akun, account name diisi nama akun, kemudian ada kolom trial balance atau neraca saldo, yaitu debit dan kredit, adjusting journal entries atau jurnal penyesuaian debit dan kredit, kemudian ada adjusted trial balance atau neraca saldo setelah disesuaikan debit dan kredit, kemudian ada income summary atau laporan laba rugi debit dan kredit, dan balance sheet atau laporan keuangan perusahaan debit dan kredit. Nah, di sini teman-teman bisa mengambil account number dan account name-nya dari informasi perusahaan. Bisa juga kalian copy paste atau menuliskan ulang dari neraca saldo ini gitu. Nah, untuk kolom trial balance kita isikan neraca saldo. Nah, di sini kan urutannya sudah sama 1 sampai 9. Nah, teman-teman hanya menuliskan ulang nominal yang ada di debit dan yang ada di kredit seperti itu. Jadi ini misalnya cash in bank sebesar 861.076.666. Ini kita tuliskan di neraca lajur cash in bank. Kita cari cash in bank-nya, tadi ada di posisi debit, berarti kita taruh di posisi debit sejumlah itu, gitu ya. Ini ukurannya sangat besar, saya kecilkan saja. Nah, ini harus sama nominalnya di sini. Kemudian kita beralih lagi ke
Petikes yaitu 10 juta. Nanti teman-teman tuliskan ulang, yaitu 10 juta. Nah, ketika teman-teman mengerjakannya secara manual di worksheet dituliskan seperti biasa ya. Akan tetapi jika teman-teman mengerjakannya di Excel seperti ini, sebenarnya bisa menggunakan rumus aplikasi keuangan. Nanti teman-teman cek di channel YouTube saya. Insya Allah sudah ada tutorial membuat worksheet menggunakan Excel yang kita menerapkan rumus-rumusnya. Ini saya mencontohkan cara menyusun secara manual ya. Kemudian ini ada account receivable. Segini kita tuliskan ulang di neraca lajurnya. Nah, kemudian langkah ini teman-teman bisa lakukan sampai akhir. Di sini diisikan sampai akhir. Nah, nanti di sini teman-teman ditotalkan. Nanti setelah teman-teman menuliskan ulang ke kolom ini, hasilnya akan seperti ini. Nah, nih, sama persis dengan neraca saldo. Hanya kita menuliskan ulang saja, sama persis dari nominal-nominalnya sampai dengan jumlah akhirnya berapa. Ini sama persis seperti yang ada di worksheet tuh. Kemudian di sini di paling bawah jangan lupa kita menuliskan totalnya berapa gitu ya. Nah, untuk kolom yang kedua yaitu adjusting journal entries, kita juga mengambil atau menuliskan ulang dari jurnal penyesuaian. Nah, teman-teman dilihat dulu di sini ada depreciation expense sebesar 4.600.117,17. Nah, ini teman-teman juga tuliskan ulang ke akun depreciation expense. Jadi kita menuliskan ulangnya dari ini akun yang pertama apa, seperti itu. Ini misalnya depreciation expense, teman-teman nanti tuliskan di depreciation expense. Kita cari depreciation expense-nya, yaitu ada di sini. Tadi di kolom debit, berarti kita tuliskan di sini di kolom debit ya. Tuh, ini ukurannya perlu disesuaikan terus. Nah, sudah. Kemudian accumulation depreciation building di kredit sebesar ini. Nanti teman-teman tuliskan ini di kolom neraca lajurnya. Tadi accumulation depreciation ya. Building di kredit. Nah, teman-teman tuliskan ulang seperti itu. Seperti itu. Kemudian ada apa lagi di sini? Accumulation depreciation vehicle sejumlah ini. Nanti tuliskan ulang di accumulation depreciation vehicles mana di kredit ya, sejumlah itu. Kemudian ada accumulation depreciation equipment, dituliskan ulang di sini. Equipment. Nah, di sini ya. Seperti itu sampai akhir, sampai jurnal ini sudah dipindahkan semua ke neraca lajur. Nah, di sini nanti teman-teman akan mendapatkan hasil yang seperti ini. Nah, ini yang sudah jadi, yang sudah dipindah-pindahkan semua. Oh ya, kenapa di sini saya menggunakan 2 lembar? Karena di sini saya ingin mencontohkan apabila teman-teman membuat worksheet-nya lebih dari 1 lembar, karena biasanya worksheet itu memang tidak cukup jika hanya dituliskan dalam 1 lembar saja. Nah, di sini misalnya pada lembar ke-1 di paling akhir kita tuliskan jumlah yang dipindahkan berapa. Berarti jumlah yang dipindahkan ini di kolom yang ini adalah total dari sini, dari atas sampai ke bawah ini di total.
Kemudian nominal totalnya dituliskan di sini. Nah, setelah itu di lembar berikutnya juga di baris paling atas kita tuliskan jumlah yang dipindahkan, kemudian ditulis ulang, dari ini ditulis ulang ke sini. Seperti itu ya. Nah, gitu. Kita lanjut ya. Tadi kita sudah sampai di adjusting journal entries. Nah, bagaimana cara mengisi adjusted trial balance, yaitu neraca saldo setelah disesuaikan? Di kolom ini kita mengisikan diselisihkan gitu loh antara trial balance dengan adjusting journal entries. Misalnya di sini debit dan kredit ya. Lebih besaran mana antara debit dan kredit? Yaitu lebih besaran debit. Nah, di sini debit dikurangi kredit. Jadi yang ini dikurangi dengan ini, seperti itu, sama dengan ini dikurangi dengan ini. Nanti diperolehlah segini gitu. Kemudian petty cash sama dengan ini dikurangi ini. Ketika dia ada di debit dan kredit berarti mengurangi, ketika debit berarti menambah, itu ya. Ketika kredit dan debit nanti kita lihat lebih besar nominalnya di debit atau di kredit. Kalau misalnya di debit berarti nanti hasilnya ada di debit. Kalau misalnya nominalnya lebih besar di kredit berarti nanti kita taruh yang di sini tuh yang di kredit gitu. Ini account receivable misalnya ya, sama dengan tambah, kemudian ini kredit dan kredit berarti kita taruh kredit sama dengan ini tambah kredit. Nah, ini tidak ada pembandingnya ya, nggak ada debit atau kredit di adjusting journal entries, berarti kita tuliskan ulang saja segini di debit. Kemudian ini debit dan kredit berarti kita kurangkan debit, ambil kredit. Jadi teman-teman di sini dilihat lebih besaran di debit atau lebih besaran yang di kredit. Kalau lebih besaran di debit berarti kita taruh di debit. Kalau antara debit dan kredit lebih besar di kredit, ini lebih besar kredit, berarti nanti di adjusted trial balance kita tuliskan di kredit gitu. Nah, ini ada debit dan kredit nominalnya sama, berarti kita tuliskan saja strip atau 0 gitu ya. Tuh, tidak usah ditulis 0 gitu saja. Kemudian per pie trend di sini sama dengan ini kan lebih besar dari ini. Nah, gitu. Kemudian ini ada per paid income tax, debit dan kredit. Terus gimana? Caranya yaitu sama dengan yang debit ditambahkan dulu dengan yang debit, kemudian dikurangi yang kredit. Gitu. Nah, hasilnya 0. Berarti 108.631.600 ditambah dengan 9.875.600 hasilnya sama, yaitu 118.507.200 rupiah. Ini tidak ada selisihnya. Ini line juga tidak ada, kita tuliskan ulang. Building tuliskan ulang, kemudian accumulation depreciation dia ada di kredit dan di kredit berarti nanti hasilnya ada di kredit ya, sebesar berapa. Nah, nanti teman-teman terus mengisihkan ini sampai akhir, caranya sama dengan yang saya contohkan ini sampai akhir di sini. Nanti di sini ada totalnya berapa. Nah, setelah selesai nanti akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman kuncinya menyusun neraca lajur itu harus yang teliti, karena kadang kita keliru gitu loh.
harusnya di debit, malah di kredit, harusnya di kredit, malah di debit, seperti itu ya. Jadi harus teliti sekali gitu. Nah, di sini kita peroleh jumlah dari neraca saldo disesuaikan, yaitu 20.188.836.636 rupiah. Kemudian ada yang berbeda, yaitu di kolom income summary dan balance sheet. Untuk kolom income summary, yaitu diisi dari akun nomor 4 sampai nomor 9. Dari akun 4 sampai akun 9 itu dipindahkan nominal yang ada di neraca saldo setelah disesuaikan ini masuk ke kolom income summary. Nah, untuk nanti yang balance sheet ini yaitu nomor akun 1 sampai nomor akun 3. Jadi kita mudah dalam mendeteksinya ya. Akun 1 sampai 3 masuknya ke laporan posisi keuangan atau balance sheet. Akun 4, 5, 6, 8, 9 masuk ke income summary. Nah, kita isikan di sini income summary, yaitu kita ambil nominalnya dari sini ya. Dari sini kita ambil, tuliskan ulang saja di sini. Dia di kredit ya. Dia di kredit berarti kita tuliskan ulang di kredit. Debit sama dengan ini. Kemudian sama dengan ini. Menuliskan ulang saja sebenarnya. Enggak ngitung lagi. Ngitungnya kita hanya di adjusted trial balance atau neraca saldo disesuaikan. Seperti itu. Ini dituliskan ulang, hanya yang masuk ke kolom income summary itu nomor akun dari nomor akun 4 sampai nomor akun 9. Gitu ya. Nih, terus sampai bawah nih. Nanti di sini juga di totalnya berapa. Nanti setelah teman-teman selesai memindahkan nominal ini ke income summary, hasilnya akan seperti ini. Nah, yang atasnya kosong, yang bawahnya isi nominal karena income summary diisi dari nomor akun 4, 5, 6, 8, 9. Di sini kita peroleh total yang berbeda. Kalau dari trial balance, adjusting journal entries, dan adjusted trial balance, ini teman-teman harus memperoleh jumlah yang seimbang. Debit dan kreditnya harus balance. Kalau belum balance berarti masih ada yang salah. Itu di trial balance ini seimbang, dan ini seimbang. Namun di kolom income summary dan kolom balance sheet nominalnya harus tidak sama. Nih, seperti ini kan tidak sama ya. Antara debit dan kredit dia tidak sama. Lebih besar di kredit. Nah, kita selisihkan dulu. Lebih besar di kredit berarti ini kredit diambil debit. Nah, nanti akan diperoleh hasil seperti ini. Setelah itu, ini hasil ini ditambah dengan selisihnya. Gitu. Nah, ini dan ini nanti hasilnya jadi seimbang. Tuh, ini ditaruh di sini. Taruh di sini ya. Nah, nanti ya. Oke, jadi hasilnya balance seperti itu. Selanjutnya kita mengisi yang balance sheet, yaitu nomor akun 1, 2, 3. Nomor akun 1, 2, 3. Nah, di nomor akun 1, 2, 3 ini teman-teman bisa mengisi langsung, yaitu dari adjusted trial balance di sini. Ini. Nah, ditulis ulang ke sini, seperti itu, ke sini. Ke sini.
Udah seperti itu saja. Di sini saya contohkan ya. Ini ada di debat, berarti kita taruh di debat. Kemudian ini di debat, kita taruh di debat. Debat lagi. Kemudian ada di kredit. Kemudian di debat lagi. Kemudian ada di debat lagi. Ini harus benar-benar teliti ya, karena kesalahan kita adalah tidak teliti seperti itu. Nah, nanti teman-teman akan peroleh hasil yang seperti ini. Nah, jadi nanti ini sudah terisi semua dari nomor akun 1 sampai 3 di balance sheet. Nanti akan ada total di sini. Nah, total di balance sheet itu juga harus tidak seimbang. Nanti kita cari selisihnya, kemudian selisihnya digunakan untuk menjumlahkan nominal yang lebih kecil seperti itu. Nah, di sini kita selisihkan dulu ya. Nah, kemudian teman-teman setelah selesai menyusun balance sheet dan income summary, di sini kita harus menjumlahkan totalnya terlebih dahulu. Seperti ini ya. Nanti jumlah yang ini dengan yang ini harus seimbang atau harus sama, yaitu antara jumlah yang ada di debit dengan selisih ketika di total itu menunjukkan hasil yang ada di kredit seperti itu, jadi sama. Nah, ini tinggal diturunkan saja. Nah, jika hasilnya seperti ini, dipastikan ya 50% jawaban kalian sudah benar, seperti itu. Kemudian, kita juga perlu mendapatkan selisih yang di sini, yaitu sebesar ini dikurangi dengan yang ada di sini. Nah, di sini pekerjaannya hasilnya sama nih, selisihnya berarti bisa dipastikan 80% lah pekerjaan kita itu benar, seperti itu. Kemudian di sini ini ditambahkan dan ini. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan mengenai neraca lajur. Bagaimana, sudah pada paham kan? Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari apa yang saya jelaskan ya. Nah, jika kalian merasa channel ini bermanfaat buat kalian, mohon dukungannya untuk like, comment, subscribe, serta share ya ke teman-teman kalian
and see you.